Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dapat berkumpul di aula Rumah Puskesmas Meraksa dalam rangka penyuluhan speech delay ataupun gangguan bicara pada anak yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Sri Hastuti, spesialis neurologi, subspesialis pediatrik, konsultan ataupun konsultan saraf bagian anak. Dan acara ini sebelumnya adalah acara bagian dari Perdosi, yaitu Perkumpulan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, dan langsung masuk di bawahnya adalah POKDI untuk neuropediatrik ataupun neurologi bagian anak. Dan sebelum kita memasuki untuk materinya, saya akan sedikit membacakan CV tentang Dr. Sri Hastuti, spesialis neurologi, subspesialis pediatrik anak, di mana dokter ini lahir di Semarang tanggal 12 Mei tahun 1977, dan tahun 2006 sampai dengan 2010 mengikuti pendidikan dokter spesialis neurologi di Universitas Indonesia Jakarta, dan kemudian 2017 sampai dengan 2018 mengikuti fellow dokter saraf anak di Kuala Lumpur, Malaysia, dan kemudian menjadi konsultan saraf anak di Surabaya tahun 2019, dan saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Syahkuala. Dan untuk jabatan sendiri adalah Ketua Neuropediatri Cabang Pardosi Banda Aceh dan Kepala Divisi Neuropediatri RSUZA Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Dan untuk praktek sendiri, dokter ada praktek di klinik Cempaka 5, Jabodetabek. Dan untuk tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Dr. Sri Hastuti, spesialis neurologi, subspesialis pediatrik anak, konsultan, untuk memberikan materi tentang speech delay. Kepada dokter saya persilakan dengan segala hormat. Pertama sekali, kami dari Perdosi Divisi Neuropediatri Saraf Anak berterima kasih kepada tuan rumah, Kepala Puskesmas Ibu Zerina, dan tenaga kesehatan staf Puskesmas Meraksa yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya untuk memberikan kepada kami wadah untuk memberikan penyuluhan yang berjudul speech delay ini. Mungkin sedikit saya memberikan gambaran kenapa ya bisa speech delay kita mengambil topik. Pertama karena dari setelah kita lihat speech delay ini angka kejadiannya itu tinggi, tetapi sang ibu kebanyakan tidak menyadarinya, jadi mengabaikan. Nah, gitu. Jadi itu yang mau kita rubah pola pikirnya. Pertama karena gini, oh anak saya kalau udah bisa cepat jalan itu nggak apa-apa dok lama bicaranya, bisa nanti kata neneknya tiap anak tuh beda-beda dok. Nah itu yang sebetulnya harus kita rubah paradigmanya. Jadi kita harus ada poin-poin pada umur berapa nih yang kita harus curiga, oh ini sang anak sudah masuk ke gejala keterlambatan bicara. Nah itu. Jadi atas dasar itulah makanya saya dari Ketua Divisi Saraf Anak Perdosi dan Jenderal Abidin di bagian saraf tergerak hati kita untuk merubah paradigma itu ke puskesmas. Kenapa? Karena kan puskesmas ujung tombak fasilitas tingkat pertama. Nah, jadi dari situ kita harapkan bisa di screening atau dideteksi awal. Tuh. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung ke slide ya, ibu-ibu, adik-adik. Ya. Jadi nanti misalnya kita gitu kan dia lihat, nah itu respon terhadap suara. Tapi kalau dia misalnya kita rangsang, ini dia tetap diam. Nah itu kita harus waspada. 1 sampai 4 bulan ini harus ada ya. Ini istilahnya harga mati ya gitu. Tapi nanti kalau ini harus waspada juga. Bisa kita apakah pendengarannya terganggu ya. Nah, jadi kita tesnya gampang kalau di rumah mungkin ibu-ibu. Jadi kita kasih kerincing-kerincing. Kalau dia melihat ke arah suara berarti itu pendengarannya normal. Kasih lagi sebelah kiri, kalau dia melihat lagi berarti telinganya kiri kanan normal. Nah berarti untuk pendengaran bisa kita singkirkan gitu ya. Kemudian 6 sampai 9 bulan itu si anak harus keluar kata-kata mengoceh. Oh gitu. Kalau nanti misalnya ibu-ibu bisa ketemu pasien atau ketemu saudara 6 sampai 9 bulan dia diam aja, itu hati-hati. Oh sudah langsung berpikir ke speech delay gitu ya. Nah kemudian ini kan banyak ini, jadi
kita untuk memudahkan kita mengingat, biasanya setahun. Kalau setahun itu sudah bisa menyebutkan satu patah kata atau satu kosakata. Mama, papa dia harus sudah bisa tanpa harus menyambung kata itu menjadi kalimat. Jadi masih satu kata dia mengucapkannya. Misalnya mama, papa, makan, minum, gitu. Kemudian umur 2 tahun, nah dia seharusnya kalau anak perkembangan tumbuh kembangnya normal, kemudian tidak ada gangguan berbicara atau tidak ada keterlambatan bicara, nah itu harus 50 kata. Dan sudah bisa menyambung 2 kata menjadi satu kalimat, mau makan, adik lapar, gitu. Kemudian 3 sampai 4 tahun itu harus sudah bisa menyebutkan 3 sampai 6 kata, kemudian disusun menjadi satu kalimat, gitu ya. 4 sampai 5 tahun ini biasanya sudah bisa menyebutkan warna, kosakata warna sudah banyak, kemudian sudah bisa berhitung 1 sampai 10. Kemudian sudah bisa menyambung 6 sampai 8 kata menjadi suatu kalimat. Ya. Ini mungkin ada sedikit video yang mana si anak nanti umur 2 tahun di sini akan kelihatan. Biasanya kenapa saya harus berikan video ini? Karena biasa memori visual lebih teringat dibandingin memori, lebih nempel di otak dibandingin memori berbicara. Ini kita dengerin dulu videonya ya. He also used gestures a lot and had more relied on gestures than using his speech. Baiklah di sini saya akan menjelaskan di mana pada video ini sang anak berumur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki. Seharusnya tadi kan patokan kita kan tadi 2 tahun sudah perbenaran kata sudah 50 kata itu maksimal. Kemudian sudah bisa menyambungkan 2 kosakata menjadi satu kalimat. Nah, tadi kan si adik tadi dia cuma bilang dia menunjuk objek tapi dia cuma bilang dah. Nah, itu hati-hati, jadi itu sudah termasuk kita langsung berpikir ini apakah sang anak sudah mengalami gangguan speech delay gitu ya. Nah, untuk video yang kedua, dia kan mau nunjuk sesuatu tadi kan, dia mau itu. Biasanya kan kalau anak-anak umur 2 tahun udah bisa bilang mau itu gitu kan. Tapi tadi kan dia cuma bilang nah gitu. Jadi itu hati-hati. Itu sudah termasuk ke dalam gejala speech delay. Jadi itu jadi patokannya, jadi kalau mau susah biar mudah gitu ngingatnya, jadi 0 sampai 4, tadi 6 sampai 9, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu baseline yang garis-garis besar yang memang harus bisa kita ingat sebagai dokter, tenaga kesehatan, terus adik-adik koas yang mau jadi diintensifkan mana atau nanti jumpa kasus-kasus begini, ini harus waspadai jika gangguan berbahasa didiagnosis ketika kemampuan berbahasa, baik mengucapkan dan mengerti suatu kata seorang anak tidak sesuai dengan usianya. Ya, tadi seperti tadi. Jadi itu sudah harus waspada. Ya. Nah, kan speech delay ini termasuk gangguan bahasa atau gangguan berbicara. Nah, ciri-ciri gangguan berbahasa yaitu meliputi pemahaman atau produksi kosakata yang terbatas, penyalahgunaan kata-kata dan artinya, kesulitan mengungkapkan atau mengikuti ide, pola tata bahasa yang belum matang, kesulitan mengikuti arahan, pola percakapan yang berubah. Nah, kemudian apabila kita menjumpai kasus atau pasien dengan speech delay pada anak-anak, kita harus eksplor atau gali lebih dalam lagi kepada ibunya dari perjalanan penyakitnya. Misalnya ini waktu dalam kandungan ibu pernah
jatuh nggak Bu sampai pingsan misalnya nih ada. Kemudian yang kedua, ibu pernah batuk pilek nggak atau sembarangan minum obat karena itu bisa mempengaruhi. Kemudian atau misalnya ibu udah pelihara kucing nggak, karena TORS itu bisa mempengaruhi tokso, rubella, orkitis, herpes. Ibu atau pernah kena cacar nggak Bu, yang merah-merah ada gelombang air gitu waktu lagi hamil si adik. Nah itu harus kita tanyakan karena itu salah mempengaruhi untuk mengarah ke gangguan keterlambatan bicara. Atau ada hipotiroid atau tidak. Kemudian kalau misalnya nanti itu kan pada waktu dalam kandungan, kemudian pada si anak lahir kita tanyakan, Bu ini si adik waktu lahir BBLR nggak, berat badannya berapa, langsung nangis nggak Bu? Oh nggak dok, sempat gitu sebentar, setelah itu baru nangis. Nah, itu karena itu mempengaruhi. Kenapa? Itu kan namanya kan kekurangan sirkulasi darah oksigen ke otak, kita namakan itu kan hipoksia namanya. Nah, sepersekian detik pada bayi baru lahir atau pada anak-anak 0 sampai 3 tahun, kekurangan oksigen itu sekian juta miliar sel neuronnya mati. Dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan mielin. Mielin itu zat putih yang dihasilkan oleh white matter. Kita di otak ada dua ibu-ibu, zat abu-abu sama zat putih. Ya, pada anak-anak itu yang berperannya itu zat putihnya. Nah, itu bisa menghambat mielin. Kebanyakan penyakit pada saraf anak ini yang berhubungan dengan zat putih tidak sempurna terbentuk. Ya. Nah, kemudian nanti kalau dia setelah lahir, kita tanyakan lagi, Bu, waktu umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada riwayat jatuh apa tidak? Kemudian ada riwayat kena sakit cacar apa enggak? Kemudian ada pertumbuhannya itu atau kemampuannya itu sama enggak dengan anak-anak seumurnya? Gitu. Karena ini sangat mempengaruhi. Karena beberapa pasien kemarin itu kita jumpa tuh di Puskesmas Kuta Alam, kita jumpa itu anak berapa tahun ya kemarin itu 5 tahun ya, ya Chinese sukunya. Jadi dia bapaknya bilang waktu umur setahun itu dia 0 sampai 1 tahun normal. Setelah dia terkena cacar air dan bapaknya baru bawa ke dokter 3 hari setelah itu langsung dia turun kemampuan berbahasanya dan berbicaranya. Jadi sekarang anak itu ada hiperaktifnya. Pada anak gangguan berbahasa termasuk speech delay biasanya itu akan ada gangguan hiperaktif atau anak yang aktif sekali, malah terkesan agresif ya. Kenapa? Karena seseorang anak yang aktif, terlalu aktif, dia tidak bisa memusatkan fokus perhatiannya. Jadi kompensasinya hiperaktif. Gitu. Ini tadi mungkin sudah disebutkan hal yang harus diwaspadai ketika anak umur 1 tahun namun belum ada kata yang terucap atau dimengerti. Nah, pemeriksaan screening biasanya kita melakukan yang paling dasar itu yang sangat sederhana itu early language milestone. Kemudian tadi mungkin sudah saya sebutkan di awal, kita harus tes fungsi pendengaran dengan BERA biasanya. Kemudian nah ini kita lakukan pemeriksaan MRI. Tadi kenapa dok MRI? Tadi kita mau melihat zat putih otak, zat putihnya atau zat putih abu-abu terbentuk sempurna apa enggak, atau lebih banyak yang abu-abu atau lebih banyak yang putih. Kalau misalnya lebih banyak yang abu-abu berarti kan zat putihnya tidak terbentuk atau kurang. Nah itu mempengaruhi mielinnya. Tata laksananya bisa segera dirujuk ke dokter yang berkompetensi, kemudian bisa bekerja sama dengan psikoterapi, dengan terapi bicara. Kemudian tadi kalau seandainya ada terdapat gangguan pendengaran, dilakukan training auditori. Nah ini pemeriksaan yang keempat. Tadi kan itu apa namanya? Yang pertama yang paling dasar tuh TLM. Nah ini Denver. Ini pemeriksaannya kelemahannya memang ini paling mendetail. Cuman agak lama. Jadi pasien apalagi anak-anak kan kadang-kadang bosan ya. Gimana caranya yang biasanya kita ngatasin supaya nggak bosan? Biasanya kita ini kasih apresiasi atau reward ke adiknya. Jadi dan itu bisa makan sampai 1 jam 2 jam. Jadi waktu saya di Departemen Anak Kuala Lumpur, kita melakukan ini, tapi di bagian rehab medik. Ini, Prof saya waktu itu suruh kasih tugas ke saya, jadi lamanya minta ampun. Jadi kita kasih 15 menit, nanti kasih lagi dia permen, nanti biarin dia main-main lagi, nanti dibujuk lagi. Nah, 1-2 jam kita untuk
untuk melakukan Denver ini. Jadi biasanya kita memakai yang ELM. Kemudian, nah ini yang ELM lebih standar. Lebih standar, maaf, lebih standar dan lebih sederhana. Oh tadi lebih kompleks tapi lebih bagus. Cuman ya itu ada masing-masing, ada bukan kerugian sih, ada plus ada minusnya. Satu. Oh ya, nanti ini kita akan ada berikan ini apa namanya patokan-patokan umur berapa aja. Kemana ya Bu Zarina, saya kasihkan ke poli MTBS apa poli anak. Oh ya, jadi ini mungkin deh bisa deteksi awal gitu ya. Ya, ini bisa jadi deteksi awal. Nanti kalau misalnya menjumpai kasus itu bisa datang ke bagian kita, ke bagian saraf anak. Nanti kalau untuk mungkin kan nggak langsung keluar tuh ke Jenderal Abidinnya, bisa ke apa namanya, jadi ke oh ya boleh. Kalau ke Cempaka 5 langsung nggak bisa. Oh ya nanti bisa ke Cempaka 5 langsung, kan kita di situ ada juga tim. Nanti kalau tim rehab mediknya Dr. Nasruddin Heri. Jadi nanti kalau tim saraf, bagian saraf anaknya saya, nanti kita baru nanti kita MRI semua nanti baru ke Jenderal Abidin gitu. Kenali secara dini gejala spesifik dan penanganannya pada anak. Puskesmas Meraksa Beretar. Instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.